Rasanya tidak ada hal yang lebih indah daripada saat kita berbisik ke bumi. Namun, suara itu didengar langsung oleh penghuni langit. Doa adalah percakapan paling tulus, tempat kita bisa melepaskan segala beban tanpa harus berpura-pura kuat di hadapannya. Namun, ada kalanya kita merasa sangat kecewa saat sebuah doa yang kita langitkan dengan penuh harap justru diikuti oleh kenyataan yang berlawanan dari keinginan kita. Di antara runtuhnya harapan kita, seringkali muncul perasaan seolah-olah Tuhan tak mendengarkan, seakan suara kita hanya dipantulkan kembali oleh langit yang hening tak pernah mencapai arsinya. Tapi pada kenyataannya, masalah ada pada cara pandang kita yang menganggap doa sebagai sebuah transaksi di mana kita meminta dan Allah harus mengabulkan seperti itu juga. Padahal cara Allah mengabulkan doa tidak sesederhana itu. Ini adalah hubungan kasih sayang yang mendalam antara yang tak berdaya dengan yang maha mengetahui. Jadi, di video kali ini, mari kita pahami bersama bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab setiap doa yang kita langitkan, yang menjadi kunci agar kita senantiasa berprasangka baik, husnuzon, dan tidak berputus asa dalam ibadah. Dalam Islam, janji Allah itu mutlak dan pasti adanya. Allah telah menjanjikan bahwa setiap doa dari hambanya tidak akan pernah sia-sia. Allah menyampaikan pesan dalam Al-Quran. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Dalam ayat lain, Allah juga menegaskan kedekatannya kepada orang yang berdoa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada 3 cara utama bagaimana doa seorang hamba dijawab selama doa itu tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi. Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, langsung diberikan sesuai keinginan. Seringkali Allah menunjukkan cintanya bukan melalui kemegahan, melainkan melalui ketepatan waktu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangkan, saat kita lapar dan kita dengan tulus mengucapkan, "Ya Allah, hamba lapar," tak butuh waktu lama, suara ketukan datang dari pintu, itu seseorang yang membawa makanan. Allah langsung menjawab doa kita, tepat setelah kata amin terucap. Ini adalah bentuk kasih sayangnya untuk menguatkan hati kita, yang mungkin sedang rapuh, untuk memberi kita kegembiraan. Allah mengabulkan doa kita seketika, hanya agar kita tersenyum dan kembali berbisik, Alhamdulillah. Dia merindukan suara syukur kita. Bayangkan, saat kita berada di sebuah persimpangan jalan kehidupan, kita punya 2 pilihan, dan keduanya tampak sama-sama baik, atau mungkin sama-sama menakutkan. Misalnya, di saat kita bimbang untuk melangkah ke jenjang pernikahan, lalu kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku tak tahu mana yang baik untukku, maka pilihlah untukku." Keesokan harinya, kita melihat atau mengetahui sifat asli pasangan kita yang selama ini tersembunyi, yang membuat kita seketika yakin untuk lanjut atau berhenti. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Kita seringkali menangis terseduh-seduh karena kehilangan hal kecil yang kita cintai. Padahal, di sisi lain, Allah sedang sibuk menyelamatkan kita dari kehancuran besar yang tak kita sadari. Ada sebuah kisah tentang seorang pria saleh yang terombang-ambing di lautan setelah kapalnya karam. Ia terdampar di pulau kecil yang sepi. Setiap hari, ia berdoa agar ada kapal yang lewat menyelamatkannya. Namun, tidak ada siapapun yang datang. Untuk bertahan hidup, ia membangun gubuk kecil dari sisa-sisa kayu kapal. Ia menyimpan sedikit barang berharganya di sana. Suatu hari, setelah mencari makan, ia kembali dan melihat gubuk satu-satunya itu terbakar hebat. Asap hitam membubung tinggi ke langit.
Ia menangis terseduh-seduh. Ya Allah, mengapa bahkan gubuk kecil ini pun Engkau ambil dariku? Begitu tegakkah Engkau padaku? Tak lama kemudian, sebuah kapal besar mendekat ke pulau itu. Ia pun selamat. Saat ia bertanya kepada kapten kapal, "Bagaimana kalian tahu aku ada di sini?" Sang kapten menjawab, "Kami melihat isyarat asap darimu, maka kami datang." Seringkali Allah menjawab doa dengan cara menghancurkan rencana kita, agar asap kesedihan kita bisa terlihat oleh pertolongan Allah yang lebih besar. Tersenyumlah dalam lukamu, karena terkadang perlindungan Allah datang dalam bentuk musibah yang menyamar. Kadang kejadian yang kita alami sekarang hanya sebuah kerugian kecil yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang menanti. Allah seringkali menjadi tokoh jahat dalam cerita pendek kita, tapi menjadi pahlawan dalam novel kehidupan kita yang lebih panjang. Ada kalanya Allah merusak bisnismu, membuatmu gagal. Karena Dia tahu, jika kamu sukses saat itu, kamu akan menjadi sombong dan jatuh dalam kehancuran yang lebih dalam. Tentunya kita merasa sedih, sehingga di saat yang sama, Allah menggantinya dengan nikmat lain yang lebih dibutuhkan oleh kita. Seperti dengan menjauhkan keluarga kita dari kecelakaan maut atau penyakit berat sebagai ganti dari doa kita. Yang tertolak sebenarnya adalah perlindungan yang tak kasat mata. Secara jujur, seringkali kita tidak pernah tahu keburukan apa yang telah Allah geser dari hidup kita. Itulah sebabnya dalam Islam kita diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Seringkali Allah menjawab doa kita bukan dengan memberikan apa yang kita inginkan, melainkan dengan memberikan apa yang kita butuhkan. Kita sering memandang jawaban doa kita hanya melalui kacamata keinginan kita. Padahal Allah menjawab doa dengan kacamata kebijaksanaannya. Allah berfirman, "Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menyadarkan kita bahwa apa yang kita anggap sebagai kesulitan kerap kali menyimpan kebaikan yang belum mampu kita pahami. Misalnya, merasa terjebak dalam sebuah situasi yang menyesakan. Kita berdoa tanpa henti, "Ya Allah, angkatlah beban ini, berikanlah hamba lingkungan yang tenang, karena hamba sudah tak sanggup lagi." Namun, situasi yang kamu keluhkan tidak berubah sama sekali. Bagaikan batu karang di tengah laut yang berdoa agar ombak berhenti menghantamnya, karena hantaman itu menyakitkan. Tapi, ombak tidak pernah berhenti. Masalahnya tetap ada. Orang yang menyakitimu masih di sana, dan bebanmu belum berkurang. Tapi, coba rasakan apa yang terjadi setelah doa-doa itu kamu langitkan. Keadaan di luar memang belum berubah, namun dirimu yang berubah. Hati yang tadinya sempit perlahan menjadi lapang. Jiwa yang tadinya rapuh berubah menjadi sangat tegar. Kamu tiba-tiba menemukan kekuatan, merasa tidak apa-apa, dan memiliki kekuatan untuk tersenyum di tengah badai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita dengan mengubah keadaan di dalam diri kita. Sebelum Dia mengubah keadaan di luar kita, Dia memberi kita kesabaran yang lebih besar daripada ujiannya. Itulah pengabulan doa yang sesungguhnya. Dia tidak mengubah duniamu, namun Allah memberikanmu ketangguhan. Dia tidak menghilangkan bebannya, tapi Dia menguatkan bahumu agar kamu mampu memikulnya. Karena keadaan dunia akan selalu berubah. Hari ini tenang, besok terjadi badai lagi. Seperti kata Al-Quran bahwa dunia adalah tempat ujian Da'arul Ibtila, bukan tempat peristirahatan, di mana setiap kesenangan dan kesulitan bertujuan menguji keimanan serta kesabaran hamba. Sekarang kita tahu, romantisme Allah dalam menjawab doa tidak selalu tentang memberi apa yang diminta, melainkan dengan cara menghilangkan beban yang terasa berat. Dulu kita ingin bersembunyi dari ombak, tapi sekarang
kita berdiri tegak sebagai karang yang berkata, "Silakan ombak datang. Aku sudah tidak lagi merasa sakit, karena Tuhan telah menjadikanku kuat." Itu sebabnya wajar jika kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Itu karena Allah mengganti apa yang diinginkan menjadi yang dibutuhkan. Menerima kenyataan bahwa doa tidak selalu dijawab dengan kata iya, membutuhkan iman yang dewasa. Ini adalah tentang belajar percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih indah daripada sekadar keinginan kita. Jika hari ini hati kita terasa berat karena harapan yang belum kunjung nyata, cobalah berbisik pada diri sendiri, "Tuhanku tidak mungkin salah arah jika Ia menutup satu jalan. Itu karena jalan tersebut tidak membawa kebaikan bagiku, dan Ia sedang menuntunku ke jalan lain yang lebih bercahaya." Dan yang ketiga, ditunda atau bahkan disimpan sebagai pahala di akhirat nanti. Doa adalah ibadah. Artinya, saat kita mengangkat tangan, kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kelak di hari kiamat, Allah memperlihatkan pahala doa-doa hamba yang tidak dikabulkan di dunia. Ketika hamba tersebut melihat besarnya pahala yang ia terima, ia berangan-angan, "Seandainya dulu tidak ada satu pun doaku yang dikabulkan di dunia." Ada doa-doa yang tampaknya tidak pernah terjawab di dunia. Allah menyimpannya sebagai hadiah kejutan di akhirat kelak. Di sana, kita akan melihat tumpukan pahala dari doa yang tak dikabulkan. Jika hari ini kita merasa lelah menunggu, lihatlah lembaran sejarah mereka yang paling dicintainya. Mereka tidak menunggu dalam hitungan hari, melainkan puluhan tahun dalam ketabahan yang sunyi. Satu di antaranya ialah dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Beliau memohon keturunan hingga rambutnya memutih. Puluhan tahun doa itu seolah tak berbalas. Doa itu seolah ditolak oleh waktu hingga tulang-tulangnya melemah. Dan istrinya pun secara medis dinyatakan mandul. Di sini kita dapat melihat doa bukan hanya soal meminta dan menerima, tapi soal proses penghambaan. Kesabaran dalam menunggu jawaban doa adalah ibadah yang pahalanya tanpa batas. Setiap detik kita menunggu dengan prasangka baik, husnuzon. Setiap itu pula dosa-dosa kita berguguran dan derajat kita ditinggikan di sisinya. Memang, ada derajat kemuliaan di sisi Allah yang tidak bisa kita capai hanya dengan salat 5 waktu atau sedekah yang melimpah. Kedudukan tinggi yang hanya bisa dicapai melalui satu jalan, yaitu kesabaran dalam kepedihan. Setiap butir air mata yang jatuh di sajadah karena kerinduan akan jawabannya adalah penggugur dosa yang lebih efektif daripada ribuan ucapan istighfar yang hanya di lisan saja. Allah sedang menunggu sampai kita di titik pasrah yang paling murni. Titik di mana kita tidak lagi mendikte Tuhan tentang kapan dan bagaimana, melainkan hanya bersandar pada kebaikannya. Luka dalam penantian ini bukanlah tanda kebenciannya, melainkan undangan bagi jiwa kita untuk masuk ke golongan orang-orang yang disukainya, yaitu Innallaha ma'as sabirin. sesungguhnya Allah bersama mereka yang sabar. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan terus berada dalam kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk ketergesa-gesaannya?" Beliau menjawab, "Hamba itu berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, tetapi aku belum melihat doaku dikabulkan." Lalu ia merasa kecewa, putus asa, dan akhirnya meninggalkan doanya. Dengan menunda, Allah membiarkanmu terus berada di dekatnya, terus bercerita di sepertiga malam, dan terus bergantung hanya kepadanya. Di saat semua keinginan kita terpenuhi dengan cepat, kita cenderung malas untuk bersimpuh memohon kepadanya. Jika Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria saat ia masih muda, itu akan menjadi kelahiran yang biasa. Namun, Allah menunggu hingga Nabi Zakaria di titik nol, ketika secara logika tak mungkin lagi. Saat malaikat datang membawa kabar gembira, Nabi Zakaria justru bertanya karena terkejut, "Bagaimana mungkin aku bisa punya anak, sedangkan aku sudah sangat tua?" Seolah-olah ia sudah berdamai dengan kesunyiannya. Allah menjawab dengan sangat lembut, "Hal itu adalah mudah bagiku." Hingga Allah memberinya bukan lagi sekedar anak, tapi seorang nabi.
bukan sekedar nama pemberian manusia, tapi nama yang langsung diberikan oleh Allah dari langit. Ini memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah terlambat mengabulkan doa. Dia hanya menyampaikannya pada waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling indah. Allah tidak sedang berkata, "Tidak." Dia hanya sedang berkata, "Tunggu, aku punya yang lebih baik untukmu." Maha suci Allah yang telah menciptakan ketenangan di alam semesta dan di dalam hati hamba-hambanya. Semoga setiap langkah kecil kita hari ini mendekatkan diri kita kepada ridhonya. Jangan lupa perbanyak sholawat dan ingatlah Allah dimanapun kita berada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah menonton. Suka jika kalian merasa video ini bermanfaat. Semoga ilmu yang sederhana ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.